Baik, selamat sore kawan-kawan, para hadirin di acara Ngorde Kelas 15 yang menghadirkan kawan kita dari Pasuruan yang serangkaian acara Gurat Kulit ini dan juga serangkaian dari acara program kolaborasi antara Gurat Institute dengan komunitas Serbuk Kayu Surabaya, yakni Silang Bermain. Pak Devi, Pak Manerawan, ada juga Lunde, Dewa Johana, dan juga kawan-kawan semua yang telah berkesempatan hadir. Terima kasih. Acara Ngorde Gelas kita kali ini akan berbincang seputar pewarna alam. Jadi temanya adalah bertemu dan meramu. Jadi anak Aris kebetulan dia adalah seorang perupa gitu yang cukup concern selama ini tentang penggunaan warna alam dan kenapa dia tertarik, dan itu akan kita gali dan apa saja temuan-temuannya selama ini dalam proses kreatifnya dan pengalaman-pengalaman apa saja yang Aris dapat selama residensi selama 2 minggu ini di Bali, khususnya di Gurat Institute ya. Baik, sebagai perkenalan awal saya ingin memperkenalkan Aris dulu, biografinya. Jadi Aris nama lengkapnya adalah Karisma Adi, lahir di tahun 96 di Pasuruan. Ya, adalah seorang seniman asal Pasuruan, sedang berdomisili di Jogja saat ini, baru lulus S2 ya Aris ya. Baru lulus S2. S2-nya juga tentang warna alam ya, karya-karyanya. Fokus pada praktik artistik eksperimental dengan menggunakan sumber daya alam yang mudah ditemukan di daerahnya, terutama sumber-sumber daya alam yang dapat dimakan. Praktik artistik yang dilakukan Aris adalah proses eksperimen menggunakan bahan alam di sekitarnya, terutama bahan yang dapat dikonsumsi untuk digunakan sebagai bahan maupun medium di dalam berkarya. Dan karya-karyanya juga berfokus pada ilmu pengetahuan lokal yang mulai terkubur gitu. Tema besar dalam karya-karyanya yang dibuat berfokus pada refleksi spiritual dan yang dielaborasi dengan literatur akademis, mitos, dan medium yang ia gunakan adalah medium yang berasal dari eksperimen cat alam dan sumber daya alam, seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai perbincangan ini. Satu hal yang pengen sebenarnya saya tanyakan, Riz, kenapa nih di saat perkembangan teknologi, material, medium, cat gitu, banyak merek-merek cat yang sintetik, yang segala macam, kok Aris masih sempet-sempetnya itu ngeracik gitu tumbuh-tumbuhan sendiri, kemudian mau bersusah-susah atau mau meluangkan waktu gitu untuk memiliki kepedulian gitu untuk menggunakan bahan-bahan alam ini sebagai material untuk cat gitu, apa karena ada kurang kerjaan gitu misalnya, ada begitu atau gimana Aris? Bisa cerita Aris latar belakangnya Aris? Baik, selamat sore teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam Rahayu. Aku sebelumnya berterima kasih banyak kepada teman-teman Gurat Institute, non frasa, diterima dengan baik gitu. Udah seperti kayak keluarga sendiri gitu. Walaupun udah 2 minggu tapi gokil, pengalaman yang sangat gokil dengan teman-teman Gurat Institute. Jangan pulang nih. Extend lagi. Mengenai pewarna alam ini sebetulnya latar belakangnya sangat gimana ya, berawal dari pandemi gitu kan. Waktu itu kejadian aku mengenal pewarna alam ini saat 2019, tapi sebelumnya jauh sudah bersinggungan gitu kan, dimana aku di rumah itu pada waktu itu intens sekali membantu orang tua gitu kan, memproduksi batik dan jamu gitu. Pada waktu itu
sangat ini produksinya sangat banyak banget gitu Pak Bli. Sehingga terbesit di pikiranku itu limbah-limbahnya itu ini apa terbuang sia-sia gitu. Ditambah lagi pada waktu itu PSBB yang sangat ketat gitu kan, dimana aku memilih pulang gitu agar bisa apa ya tetap struggle gitu kan. Pikirku aku di Surabaya, teman-teman di Serbokayu pun pulang sendiri-sendiri gitu kan. Akhirnya aku memilih pulang juga gitu kan. Dan ditambah lagi kelupaan gitu kan, warnaku ketinggalan semua di markas gitu kan, cat minyakku itu yang aku kok pusing ya tidak menggambar gitu ya, tidak berkarya itu pusing sekali gitu. Terus terbesit lah yaitu di pikiranku awalnya itu hanya menggunakan sisa-sisa jamu dan pewarna batik itu Pak. Sisa-sisa jamu itu hanya aku campur dengan, aku tanya sama bapak itu, ini bisa nggak dibuat warna gitu kan? Soalnya aku memang ini kayaknya suatu saat aku berpikiran bahwasanya aku latar belakangku S1-nya pendidikan gitu kan, dimana ini bisa menjadi alternatif gitu. Ketika kita sadar gitu membutuhkan lingkungan, kita juga membutuhkan mereka untuk tetap hidup untuk kebutuhan kita gitu. Wah ini menarik gini gitu. Terus habis itu cuma explore dengan menggunakan cuka pada waktu itu, cuka makanan gitu kan, dan garam dapur. Itu aku sengaja, yang eksperimen pertama itu aku sengaja untuk melihat bertahannya warna ini gitu. Ternyata sempat aku presentasiin di waktu ujian tesis itu, malah warnanya itu semakin muncul gitu, yang hanya menggunakan cuka makanan dan garam dapur. Seiring aku bermain-main terlalu dalam dengan pewarna alam ini, kok menarik gitu kan. Ada hal-hal narasi yang dekat dengan keluarga itu mengenai konteks kejawen gitu kan, dimana semua material yang dipakai entah itu di suguhan istilahnya, kalau di Jawa itu untuk syarat gitu kan, untuk doa itu banyak kan menggunakan ada bahan-bahan pangan gitu, seperti bawang merah seperti itu, ataupun bahan-bahan pangan lain. Di situ aku berpikiran bahwasanya kenapa sih material-material ini banyak dipergunakan untuk pengusiran roh seperti itu, ataupun penetralisir suatu gangguan gitu. Apa ada hal lain gitu? Ternyata memang beberapa tanaman yang kutemukan tuh kayak kelor, bawang merah, yang sering ya digunakan di Jawa itu ada sisi lain gitu, yaitu untuk kesehatan gitu kan. Wah ini cukup menarik, cukup kompleks gitu untuk materi yang saya senangi gitu kan. Ya memang saya dari kecil geratil kalau istilahnya Jawa babi apa, suka aneh usil gitu loh. Itu sih yang ini kayaknya memang kesukaan gitu kan, benar-benar lebih tertantang gitu kan. Kadang dikala aku ngekstrak seperti ini nih, ya ada beberapa yang berhasil, ada yang gagal. Yang aku pikir itu berhasil itu ketika dia ditumbuk ataupun diramu gitu berwarna kuning, dia akan keluar kuning gitu, seperti bunga apa Pak Bli yang dibuat buat gumitir. Buat bunga pacar. Inilah hal menariknya itu. Kadang dikala aku ngekstrak itu kadang tidak sesuai gitu, tapi itu menjadi catatan tersendiri gitu untuk saya gitu. Nah, alasan saya memilih untuk istilahnya belajar lagi gitu ke gurat itu, pada waktu itu ada teman gitu kan namanya Acok gitu kan. Kamu ngapain kamu merusak tanaman kamu ini? Merusak tanaman. Mengambil. Tar dulu lah, Cok. Aku memang belum istilahnya kalau di Jawa itu kan kita harus memberi upah kepada alam itu kan. Aku belum membuat karya itu yang istilahnya aku suguhkan untuk dia akan terus tetap hidup gitu kan. Terus Acok bilang,
Di Bali itu aku pernah bantu-bantu gitu, pakai tulang babi. Apa ini cok gitu. Apalagi ini. Soalnya di mindset awalku itu babi ketika aku ngekstrak tanaman ini, aku terbesit bahwasanya aku ingin mengekstrak yang tidak mempunyai nafsu gitu kan secara. Tapi ternyata itu tidak memungkiri gitu. Kalau ngobrol sama Pak Pli dan kawan-kawan itu kemarin kan bahwasanya kalau dia mau menjadi orang baik, cobalah kerja dulu gitu. Aku langsung terpikiran itu kan, oh iya juga ya. Aku memang dari awal memang ingin mengekstrak hanya tumbuh-tumbuhan gitu kan. Tapi setelah belajar di sini banyak material sebetulnya yang melimpah gitu kan. Mungkin kalau kita mengekstrak dari hewan, terbesitnya mungkin kita harus terus memberdayakan hewan kayak gitu mungkin ya. Yang menarik dari temuan ini juga kemarin ke Sangging Kamasan juga itu mengenai narasi Batu Pere itu kan, itu terngiang-ngiang di kepala saya, bisa nggak ya mendapatkan sendiri gitu kan. Wah, nggak bisa tidur. Ternyata memang saya setelah mengecek dengan teman ke lokasi gitu sesuai itu dengan apa yang dinarasikan bahwasanya material yang dipergunakan di wayang Kamasan dan topeng itu agak kurang gitu. Tapi terbesit di pikiranku, aku mungkin ke depan akan mencoba untuk bagaimana untuk ekstrak mendekati warna pere gitu kan. Karena material ini sendiri narasinya sudah lain gitu kan, bahwasanya kita untuk mencari itu sulit gitu kan. Cukup ekstrim kemarin sebetulnya untuk mencari batu ini, tapi ya syukur dapat gitu kan. Bisa diceritakan deh boleh nyambut pere di sana. Iya, setelah diajak ke teman-teman gura, diantar Pak Pli itu kan ke topeng dengan menggunakan warna-warna alam gitu kan memang, dan ke Sangging Kamasan itu aku pikir sangat luhur gitu kan. Ketika dilihat itu ada something yang akan terus dibicarakan lebih lanjut gitu kan mengenai material dan wujudnya gitu kan. Nah itu yang bikin aku tertarik sehingga aku ingin merasakan sendiri gitu atmosfer sekarang yang dimana kesulitan untuk mencari batu tersebut gitu kan. Ya ternyata ya dapat atmosfernya, dapat juga materialnya. Alhamdulillah. Saya nyari itu sebelum berangkat tuh memang aku pemetaan dulu sama Mas Ibon, pemetaan untuk dari dapat narasi itu kan bahwasanya batu ini kan didapat dari suku Bugis gitu kan, dibuat untuk pemberat kapal gitu kan. Aku nyarinya aku 3 titik gitu kan. Satu di jembatan itu yang dimana penghubung antara Bali dan Pulau Serangan yang kecil itu kan. Nah itu sebetulnya reklamasi berarti itu Pak Bi ya. Aku nyari di situ tuh cukup lama, terus Mas Ibon mungkin penat ya, ayo cabut sam gitu. Nggak ada gitu, soalnya nggak ada, bener-bener nggak ada. Terus habis itu nyari lagi di pelabuhan kecil gitu. Aku sisir itu juga nggak ada. Terakhir mentok itu ke mungkin ya harus ke pusat peradaban gitu kan, di mana ditemukan makam tertua di Pulau Serangan itu kan dari suku Bugis yang dikeramatkan gitu. Dateng, welcome juga, juru kuncinya suruh masuk aja, gitu. masuk aja gitu. Nggak pakai dibukain, nggak pakai apa. Wah ini kok gini ya. Habis itu nyari lah di dalam kuburan tuh. Tapi aku lupa terbesit itu nyari itu, setelah nyari itu lupa Babi. Sebetulnya kan kalau kami kan ya istilahnya ya udah salam udah, tapi kayaknya berdoa dulu lah. Terus habis itu doa dulu, terus Mas Ibon berdoa. Batu itu ternyata tergeletak di deket Kijing. Kalau orang Jawa itu bilangnya Kijing. Kijing itu bangunan makam gitu. Sebetulnya Kijing itu kan
gimana ya, di Jawa pun sekarang udah nggak boleh mengkijing gitu, karena kijing itu termasuk terlalu meng-up gitu loh Pak Bli. Nah ini batu ini kayaknya sisa dari bangunan kijing itu. Wah ini bener pere apa tidak ya gitu kan. aku hanya tesnya tuh hanya colek gini aja batunya tuh. Itu di tangan merah gitu, merah banget, sangat merah. Oh ini positif ini Mas Bon, aku bilang gitu. Terus habis itu ya sangat bersyukur sekali memang mendapatkan yang, tapi bukan yang wayang kamasan dan topeng yang sering dibikin ya. Ini yang jenis merah ya. Kebanyakan aku cek sih kandungan hematitnya lebih banyak. Itu sih cukup menarik juga. Terus memang ini kerja residensi ini kan nantinya Serbuk Kayu ingin membawa bahwasanya seniman-seniman ini bisa masuk, metode-metode yang dipakai seniman ini bisa masuk ke sekolahan gitu kan, dengan Merdeka Belajar itu kan, dimana nantinya ya sesuai dengan angan-angan saya bahwasanya suatu saat material ini kita sambil belajar gitu, bahwasanya kita membutuhkan, kita harus ngasih dong gitu, harus menanam dan sebagainya kayak gitu. Seru juga pengalamannya, yang waktu piring, dan saya sangat tertarik dengan ceritamu tadi bahwa kamu menemukan ini gitu, harus tertarik dengan warna alam ini justru dari pengalaman tentang jamu gitu ya, tentang kebiasaan sehari-hari gitu, membantu orang tua meramu jamu, kemudian dan mengambilnya juga dari material-material tumbuh-tumbuhan yang memang dipakai gitu. Berarti kan secara spektrum sebenarnya berbicara tentang warna alam ini kemudian akhirnya spektrumnya diperluas gitu pada wilayah-wilayah kebudayaan gitu, pada wilayah peradaban gitu, bahwa ini juga dipakai gitu dalam kehidupan sehari-hari, kayak jadikan makanan. Bahkan ada salah satu ya yang kamu cerita tuh, penangkal. Oh iya. Ya, itu sangat epic juga itu. Penangkal kalau dalam kepercayaan ya. Penangkal ilmu hitam itu kelor dan juga tuh kepercayaan di Bali pun juga kelor itu kan juga untuk bagi orang-orang katanya yang ya dengar cerita juga sih, saya juga nggak tahu gitu, tapi dengar cerita di masyarakat gitu kalau kelor itu juga bagi yang punya sabuk gitu, sabuk kepal atau apa itu pantang makan kelor gitu, pantang makan air kelor gitu. Sama ya sebetulnya. Nanti sabuknya rontok gitu. Tapi kalau sabuknya sabuk itu lain lagi gitu. Ya kuat aja. Ya. Jadi tapi itu sisi menariknya bahwa artinya spektrum pengetahuan ini juga akhirnya bisa menjadi jalan, berbicara tentang warna alam ini juga bisa menjadi jalan untuk membuka aspek-aspek pengetahuan yang lebih luas lagi gitu. Apalagi misalnya kayak yang di Bali gitu, khususnya misalnya juga tentang cerita tentang batu pere misalnya, bahwa ini adalah batu yang tidak dihasilkan di Bali, kemudian didapat dari para pelaut Bugis yang pada masa lalu berlayar ke Bali, kemudian dijadikan pemberat kapal, bahkan termasuk juga tentang riset kami di Gurat tentang penggunaan gincu warna merah gitu. Kalau dalam konteks di Bali sih memang hampir sebagian besar bahan pewarna ini tidak diketemukan di Bali gitu. Jadi ada narasi silang budaya di situ yang bisa kita lihat gitu kan. Sama kayak pengikatnya, kalau di Bali kan pengikatnya itu lemnya itu dibuat dari ancur, dan ancurnya itu didatangkan dari Jawa. Dulu sejak gempa Jogja tahun 2006 itu ancur mulai susah bagi para pengrajin ataupun para seniman di Bali yang memakai warna alam gitu. Jadi ada keterputusan kemudian gitu. Termasuk juga yang gincu, pere dan lain-lain yang hanya diketemukan di Bali itu kan yang putih dan yang hitam. Hitamnya itu dari mangsi yang sempat kita coba semalam suntuk ya, sambil ngepet ya, jaga lilin, jaga api sambil ngepet kita bikin mangsi semalaman di Gurat gitu. Kemudian putihnya dari tulang ya, dari tanduk kijang juga bisa, tulang rahang babi juga bisa. Mungkin
kamu juga bisa berbagi tentang bagaimana prosesnya kamu mengekstrak ini dan bisa diperkenalkan mungkin beberapa bahan-bahan. Ini kan yang sudah kamu ekstrak, mungkin bisa diceritakan tentang bahan-bahannya itu sampai nanti ke bagaimana kamu metode pengolahannya sampai dia menjadi warna. Baik, terima kasih Pak. Akan digerak. Ya sebetulnya kalau teman-teman mau pengen belajar untuk mengekstrak cukup mudah sekarang karena aku dulu awalnya cuman jadi ku masak gitu kan, ku masak terus habis itu ku diamkan gitu selama 1 bulan gitu. Aku pikir saat produksi seperti ini kayaknya akan menghabiskan waktu cukup lama gitu kan untuk menunggu istilahnya. Ternyata menunggu itu tidak enak ya ternyata. Tapi seiring berjalannya waktu itu aku karena material-material itu udah lama gitu kan, udah maksudnya sering bantu ibu kayak gitu. Aku coba itu tawas gitu kan. Tawas dan soda abu itu biasanya memang dipergunakan untuk batik gitu kan. Kalau di batik memang karena dia itu sistem celup gitu, tawas itu sebagai daya kuncinya warna gitu kan untuk kain gitu kan. Jadi misalnya kayak kelor nih yang udah saya ekstrak nih, ini kelor nih sebetulnya cukup di istilahnya di deplok atau di deplok itu gimana ya Pak? Saring. Dihancurkan gitu kan daun. Bisa pakai daun yang kering ataupun daun yang masih segar gitu kan. Habis itu direbus enggak begitu lama gitu kan. Pokoknya udah apa ya istilahnya udah 100 derajat Celcius gitu. Nah, itu yang disaring gitu kan. Lalu campur aja tuh pakai apa namanya itu? Tawas. Iya, aku bawa tawasnya. Batu tawas itu putih dia. Ini biasanya kalau kayak ini dia. Ini batu tawas nih. Nah, batu tawas nih cukup unik juga Mbak Bli ternyata. Aku cari-cari itu memang dia itu cuma ditaruh di ruangan. Di sudut ruangan itu katanya untuk menetralisir gitu kan. Tapi ternyata aku cari, ternyata dia itu antibakteri dia. Gitu. Jadi untuk obat ketek juga kan? Ya, kalau di pasar ada untuk obat ketek gitu kan biar gak bau gitu kan. Pakai tawas ini aku pakai perbandingannya hanya 1:1 gitu. 1 liter gitu kan. Nah, ini kalau tergantung kepekatan yang mau dihasilkan gitu kan untuk pigmennya gitu kan. Ketika material kelornya itu banyak, ya warnanya lebih pekat gitu kan, lebih jelek gitu dia. 1 liter 1 tablespoon ya. 1 tablespoon tawas dan soda abu. Nanti dia akan bereaksi secara cepat ya. Ini hasil-hasilnya yang udah saya ekstrak ya. Iya. Soda abu. Itu dia. Kelor ini sangat menarik memang di buat nangkal. Iya, narasinya cukup banyak di Jawa. Dia sebagai tanaman untuk saat memandikan mayat gitu kan. Jadi kalau misalnya beliau mungkin punya ilmu ataupun punya susu itu untuk menetralisir tubuhnya gitu. Juga bisa untuk kalau kesurupan cuman dikepuk kelor gitu katanya. Dipukul sama kelor gitu. Konon katanya, tapi aku belum membuktikan. Tapi secara aku gali secara beberapa bahan yang material yang dipergunakan di Jawa itu dengan bersinggungan dengan hal-hal magis itu memang ada kaitannya itu dengan tubuh sebetulnya, ada kaitan dengan kesehatan gitu, konsumsi dan sebagainya gitu. Itu sih yang ternyata koneknya. Mungkin yang agak berbeda tuh aku nggak bawa sih sebetulnya itu
jambe, pohon jambe itu kalau dibuat nginang itu bagus. Oh ya. Iya, buah jambe. Buah jepuk kalau bahasa Iya. Balinya. Jepuk. Itu cuman cukup dipukul-pukul gitu, terus habis itu diambil airnya gitu kan. Warna yang dihasilkan apa? Warnanya orange dia, Orange. Iya. Buah jambe itu ya. Buah jepuk kalau di Bali. Itu sih sebetulnya. Dan ini apa nih? Ini cukup menarik nih. Buah maja. Buah maja. Buah maja ini nah ini aku akhirnya menemukan bahwasannya narasi yang ada di masyarakat di Jawa itu buah maja itu ternyata salah kaprah gitu menurutku ya. Karena buah maja itu ternyata itu yang buah maja yang beredar di Jawa itu datangnya dari Thailand kalau nggak salah itu. Itu bukan buah maja. Yang buah maja itu sebetulnya itu dia visualnya seperti buah maja, tapi dibuka itu aku belum menemukan sih pabrik bibitnya. Itu dimakan tuh seperti karakteristiknya antara jeruk dan kiwi, buah kiwi gitu, manis gitu. Buah bila mungkin ya sekarang. Ya di kampungnya Buah Sukaria bila. banyak. Nah, kalau dibuka orange dia. Oh itu dia. Nah itu narasi yang terbalik di maksudnya daerah Mojokerto khususnya karena Mojopahit ini berkoneksi dengan buah maja gitu kan yang konon katanya pahit tapi manis sebetulnya dulu dimakan gitu. Narasinya dulu dimakan gitu kan. Berarti kan ada something sendiri gitu loh aku pikirku itu. Nah, ternyata tak cari ininya beli apa? Keluarganya gitu loh. Maksudnya keluarga tanamannya itu kan ada urdu-urdunya itu kan. Itu dia tuh bukan dari Asia dia. Yang malah dari Asia itu yang dari Indonesia maksudnya. Itu yang itu tadi, yang manis itu tadi. Nah, mungkin ada salah kaprah itu. Aku mencoba untuk ngobrol sama orang-orang BPK dan sebagainya. Mereka masih kekeh gitu bahwasanya yang buah maja itu ya yang ini, yang pahit gitu. Bahkan sampai di sana itu ada pengolahan dari buah maja yang pahit ini jadi minuman gitu kan. Tapi konon katanya cuma diminum oleh kalangan-kalangan yang komunitas pecinta ini Mojopahit gitu. Gitu. Aku coba sih, memang manis tapi katanya keracunan kan kalau konsumsi ini terlalu banyak. Dan kupikir yang benar buah maja itu ya itu tadi, bukan yang ini. Itu sih. Waktu pencarian warna ini. Tapi ini bisa diekstrak juga. Buah maja ini cukup dilebur juga, di jus lah katakanlah istilahnya. Terus habis itu dimasak. Nah, perbandingannya pun sama 1:1. Kalau mau hasil yang berbeda itu nggak pakai batu tawas, pakai batu tunjung. Kalau di batik mungkin kalau teman-teman udah batik pakai batu tunjung ini dia menghasilkan warna yang lebih pekat, bukan warna aslinya. Bukan warna aslinya. Dia akan lebih gelap gitu. Akan perubahannya sangat drastis. Itu sih. Kalau kemarin juga ada hal yang menarik ya ketika kita riset gitu lihat-lihat proses warna alam ini, kemudian kamu akhirnya tertarik itu untuk mencoba mengekstrak juga elemen-elemen yang ada di sisa-sisa sarana upacara gitu, khususnya pada canang itu ya. Itu mungkin bisa diceritakan ya terus kenapa tertarik gitu ngumpulin canang gitu, ngumpulin bunga mitir gitu, sampai kita nyari jadi bunga mitir, bunga pacar gitu. Iya. Seperti apa itu? Aku tertarik karena gimana ya, material-material simbol-simbol yang dipakai di canang itu cukup menarik gitu kan, bahwasanya dengan visual warna merah, kuning gitu kan. Aku memang berangkatnya dari situ gitu kan, bagaimana visual-visual lokal itu, isu-isu lokal itu bisa saya ekstrak gitu, saya pergunakan untuk material lagi lebih lanjut untuk menggambar gitu kan. Nah, terbesit di pikiranku kemarin tuh ini apa Banten canang ya istilahnya. Canang ini sangat ini ya nantinya akan
terbuang sia-sia gitu kan bahwasanya lah terbesitlah untuk coba itu ternyata memang bisa gitu kan. Canang itu tetap jadi dua warna, dia ada yang kuning dan oranye kayaknya. Karena di racikannya aku bermainin tuh yang satu pakai setengah TBSP, yang satu pakai 1 TBSP, yang satu jadinya lebih oranye dia Pak, yang satu lebih kuning dia. Itu kan aku berpikir bahwasanya kenapa kok ekstrak itu, yaitu tadi kayaknya terbuang sia-sia gitu loh Bapak, kalau akhirnya dan pada akhirnya terurai gitu. Itu sih. Ya, begitu tadi pemaparan sekilas dari Aris tentang cerita-cerita seputar bagaimana kemudian dia sampai berjumpa dengan pewarna alam ini dan sampai dia memiliki ketertarikan dan intens kemudian menggali pewarna alam ini dengan dia bereksperimen, kemudian menemukan sendiri, kemudian kemudian berlanjut sampai kemudian dia tertarik untuk residensi di Bali, kemudian melihat juga bagaimana praktik dan pengetahuan warna alam ini digunakan di para sanging dan para seniman di Bali. Untuk berikutnya mungkin bisa kita perdalam lagi diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita dengan mengundang gitu para hadirin, kawan-kawan yang mungkin yang ingin bertanya atau ingin berbagi atau ingin menanggapi gitu tentang apa yang dipaparkan oleh Aris tadi seputar warna alam ini. Silakan untuk sesi pertama ini mungkin ketiga hadirin mungkin bisa untuk memberi pertanyaan atau tanggapan atau ceritanya. Waktu dipersilakan. Cerita lebih menarik ya. Cerita-ceritanya mungkin. Silakan. Aku pin apa? Oh ya, Aris. Aku cukup salut dengan Bali gitu kan. Ternyata warna-warna Bali ini memang terus ada karena singgungan dengan tradisi dan kebudayaan gitu kan. Setelah aku diajak Pak Bli dan teman-teman Gurat untuk belajar warna Bali ini, ternyata memang itulah yang bikin tetap lestari itu menurut saya seperti itu. Kita menubuh dengan guru kita gitu kan, belajar gitu, semuanya akan mudah masuk gitu menurutku. Aku lihat langsung secara langsung anak sekecil itu kan udah mulai belajar gitu. Iya. Sedangkan di sana itu aku langsung browsing gitu kan, di Jawa itu ternyata memang ada gitu yang menggunakan pewarna alam itu wayang beber gitu. Tapi akhirnya itu tidak kedetek gitu Mbak Fi, menggunakan pigmen apa gitu, jenis apa, entah tanaman atau bebatuan atau apa itu tidak kedetek. Ya itu tadi akhirnya aku menyadari bahwasanya ada sekat gitu kan antara kebudayaan dan apa ya, tradisi dan kebudayaan itu sendiri gitu di mata masyarakat gitu kan. Itu sih aku salutnya itu. Oke, untuk kawan-kawan mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan atau cerita-cerita. Oh, tepuk tangan dulu. Oke, dipersilakan kalau ada. Silakan. Benjan mungkin benjan. Om Swastiastu. Selamat sore kawan-kawan. Sama Mas Haris sudah menjalankan masa residensinya di Grand City dalam program silang bermain ya. Dengan penuh, kalau saya amati sih sangat menyenangkan ya, dan prosesnya dan penuh keriangan lah seperti itu. Jadi teman-teman Gura juga banyak pasti mendapat pengalaman dari Mas Haris itu. Jadi kita saling mengeluarkan pengetahuan, saling
berbagi pengalaman tuh yang utama dalam proses ini. Jadi selama Pak Mas Aris akan lagi, kalau karena mengenai warna alam gitu ya, kebetulan juga saya dan teman-teman gue di tahun 2023 ya, 22 sampai 2023 itu menjalankan riset warna Bali itu. Jadi sedikit tidaknya saya juga jadi punya pengalaman atau empiris yang sama dengan Mas Aris itu. Jadi artinya ketertarikan melihat warna alam itu seperti sesuatu yang apa ya, yang punya banyak lapisan yang semakin dikorek semakin membuka pengetahuan juga gitu kan. Termasuk warna Bali itu juga secara spesifik dia ada apa ya, dia sebagai karakter visual yang berkaitan erat juga dengan seni rupa di Bali khususnya. Nah paling nanti pengalaman melihat warna yang Mas Aris alami di Bali ini semoga juga nanti bisa memantik lebih kuat lagi, misalnya ketika melihat bagaimana posisi warna di kebudayaan Mas Aris di Pasuruan dan sekitarnya sih. Itu saja, saya lebih ke apresiasinya sih pada upaya-upaya Mas Aris menggali warna alam, dan juga teman-teman dari Serbuk Kayu yang sudah membuat program Silang Bermain ini jadi sebuah program yang punya dampak jangka panjang ya, bukan hanya untuk Mas Aris sebagai partisipator atau seniman yang beresidensi, tapi juga kami sebagai kolektif yang menerima Mas Aris. Jadi ini adalah apa namanya, semoga kedepannya sih hubungan kerjasama ini, hubungan kolaborasi ini bisa terus terjadi antara dua institut dengan Serbuk Kayu. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Serbuk Kayu Jos. Selamat sama Aris sudah menyelesaikan residensinya di Gura Institute. Walaupun aku nggak ikut untuk menyimak dari residensi Aris, tapi kemarin ketika baru pertama bertemu itu kita sudah bercerita tentang bagaimana pengalaman Aris mengenai tumbuh-tumbuhan. Salah satunya Aris juga bercerita tentang daun kelor itu sendiri ternyata punya sisi mistis juga ya gitu. Jadi aku baru tahu, wah itu juga suatu pengalaman yang dan juga ilmu juga, sehingga ternyata apapun yang ada di sekitar kita itu juga bisa bermanfaat seperti itu. Nah kan kalau aku sendiri kemarin residensi nih, biasanya ditanyain gini, kalau di daerah di sana sendiri pastinya akan berbeda dengan di Bali sendiri. Mungkin pertanyaan untuk Aris, apa keluh kesahnya selama berresidensi di Gura Institute? Terima kasih. Keluh kesah. Akhirnya waktu aku tertarik sama tadi kata-kata terakhir sih tentang mitos dan ekologi itu gitu. Jadi aku penasaran aja kayak point of view dari Aris ini itu jadinya kayak gimana ya? Karena aku merasa ya di Bali mungkin macam mitos terus ada, aku rasa di tempatmu juga gitu. Tapi dengan jadi gede, dengan keadaan alam di Indonesia sendiri ini, dengan hutan adat yang mulai tersingkirkan juga gitu, menurutmu memungkinkan nggak sih mitos dan kemungkinan kelanggengan ekologi itu sejauh ya pertanyaan berat nih, sejauh mana kamu bisa melihat kayak itu bisa dilanggengkan lagi gitu, misalnya kayak maksudnya dengan entah pengenalan warna alam ini atau dengan karya-karya gitu. Karena aku lihat ya kemarin sih pengalaman juga pas ke Jogja kan, karyamu khususnya ada di Tatar gitu, di RJK Tamsi ya. Itu jadi buat aku mikir juga gitu, walaupun kita ya sempet pameran bareng ya tahun lalu gitu, tapi kan itu emang beragam ya waktu ngambil informasi. Tapi waktu Tatar tuh aku melihat pameran itu kan cukup sangat galeri sebenarnya kan.
dan kamu udah hadir dengan yang sangat mitos dan pakai warna alam gitu. Jadi buat aku kayak, oh ini benar-benar in a way, kalau aku sih menjadi kayak sebenarnya nih harusnya ini jadi tamparan in a way ya, karena mengingatkan lagi kalau sebenarnya bisa loh kita berkarya dengan warna yang sangat dekat dengan kita daripada misalnya warna sintetik gitu. Tapi ya kalau Aris sendiri gimana gitu pengalamannya selama ini misalnya membawa itu udah karya untuk galeri, itu pandangan Aris sendiri tentang mitos dan ekologi. Maaf ya jadi baik. Iya, aman, menarik Bu, Sudah ada menarik Bu. 3 tanggapan dan juga pertanyaan dari orang kawan kita, dari Vincent, Pena, dan Sapitri. Mungkin tadi langsung aja dulu kita tanggapi. Beli Vincent, matur suksma. Terus Mbak Pena ini tadi apa ya? Keluh kesah. Itu keluh kesahnya tuh aku Gurat Institut nih apa ya? Kok kayak keluarga sendiri ya? Padahal cuma 2 minggu aku. Cuma 2 minggu. Ini kok ya nge-repair bapak-bapak gitu kan, rapi gitu kan sambil ini kayak di rumahku sendiri gitu kan. Kayak di rumahku sendiri bener-bener enggak ada, Mbok. Enggak ada keluh kesah. Keluh kesahku ya menjadi aku kayak jadi anak lagi gitu kan. Aku belajar banyak hal tentang apapun di Gurat kemarin, banyak wejangan ya buatku sendiri kayak gitu kan. Aku akan terus, karena di pola pikirku itu aku akan terus menumbuhkan ini belajar itu kan katanya itu kan belajar sampai mati ya Pak Bli. Sampai ke negeri Cina gitu ya gitu sih. Kayak kalau di Jawa itu ada itu ke-11 gitu. Yang aku bilang ke Pak Bli itu tata cara untuk kita itu mendekatkan gitu kan. Mungkin kalau mendekatkan ke-11 itu kita tahu leluhur kita itu kalau di Jawa katanya itu udah dekat gitu. Ya untungnya aku belum dekat kayaknya Pak Bli. Masih ke-4 kayaknya. Masih tahu leluhur sampai ke-4 gitu kan ya. Masih belum. Bismillah. Menanggapi Mbak Sapitri sebetulnya ya cukup kompleks Mbak sebetulnya. Aku pernah stuck gitu kan untuk proses tidak bisa berkarya sama sekali gitu kan, karena ada sambil cerita ya, ada seniman Surabaya itu bilang bahwasanya kamu bagaikan menggali lagi lubang yang baru gitu. Aku hanya diam gitu kan, masa iya menggali lubang yang baru? Ya it's okay itu menggali lubang baru, dan aku nyaman gitu di situ. Akhirnya muncul, tetap aku pertahankan ini istilahnya itu. Walaupun aku sempat stuck tidak bisa berkarya gitu kan, karena dapat ya itu tadi tiba-tiba ada terpaan gitu kan dari beberapa seniman Surabaya. Kamu bagaikan menggali lubang yang baru, gas gitu kan. Terus habis itu menemukan irisan-irisan baru gitu, di mana ya itu tadi sampai beberapa tumbuhan memang di Jawa itu ada yang disakralkan gitu kan, terutama di tempat-tempat suci itu kayak Gunung Arjuna, tempatku sendiri Gunung Ulirang gitu. Tapi anehnya Mbak kemarin itu juga banyak sebetulnya akhirnya itu muncul gitu ketika aku bermain dengan warna alam ini, aku menghadirkan karya dengan bentuk-bentuk yang ya dengan pendekatan warna alam ini. Banyak kagetnya gitu ketika aku pulang gitu kan, ternyata jalur pendakian ke arah Ulirang itu tiba-tiba ada kafe gede gitu. Ini apa-apaan ini? Ini apa-apaan ini gitu kan. Itu padahal hutan ini dikelola oleh perhutani gitu kan. Tetapi setelah aku telisik lagi ternyata memang ngobrol-ngobrol sama yang punya itu, yaitu tadi mereka mencoba untuk mempertahankan hutannya itu dengan kampung sendiri gitu kan. Jadi yang mengolah kafe itu tidak boleh dari luar kampung Prigen, Tretes gitu kan. Jadi pemuda-pemuda yang hanya punya ijazah SMK gitu kan, ataupun SMA gitu, sebatas itu boleh. Maksudnya cukup menarik untuk memberdayakan itu. Tapi aku pikir
ini ada something lain gitu kan ketika pandangan orang luar gitu kan, ketika melihat bahwasanya ini jalur pendakian gitu kan milik perhutani gitu. Tapi tiba-tiba ada kafe besar gitu seperti itu. Nah, pandangan lainnya kan, oh berarti aku bisa membuka lahan di sekitar sini dong, kayak gitu loh. Bahkan keluh kesahnya di tempatku juga itu kan sumber mata air terutama. Aku berpikir bahwasanya sumber mata air itu kan pusat, kalau mungkin mitosnya kan keilmuan ya. Kalau di Jawa pun air itu kakak pertama gitu kan, kakak kawah bilangnya, kakak pertama gitu kan. Nah itu kering gitu, air terjun di Kakek Bodo. Kakek Bodo itu, nama Kakek Bodo itu juga ini tokoh gitu kan di situ. Itu nggak ada, benar-benar nggak ada sudah, karena air sudah dibagi ke hotel dan ke aqua itu. Jadi benar-benar surut gitu. Itu yang mencoba aku dan teman-teman bahwasanya ini menarik, ini cukup menarik bahwasanya kita membangun apa ya, mitos-mitos baru gitu dengan kita menanam lagi tanaman-tanaman yang sempat hilang ataupun apa gitu. Aku berpikirnya seperti itu sih. Kayak ini tadi narasi baru tentang buah maja itu, ternyata ada maja yang lain kayak gitu. Aku pengen menanam gitu kan, tapi masih belum tersampaikan kayak gitu. Aku ya. Sukario cari bibitnya. Oh, Buang di kampungnya dia banyak. Matur suwun lagi belum. Gitu sih. Ya kesadaran baru itu, irisan baru itu yang apa muncul gitu ketika aku pakai pewarna alam. Ada satu lagi tuh yang cukup menarik itu pohon beringin gitu kan. Pohon beringin itu kan menurutku itu dia itu menjernihkan air ya. Nah itu di dekat rumah itu, depan rumah itu ada candi dan ada dua sumber yang kembar itu. Konon ceritanya itu Kanjeng Ratu Mbok Srigati itu kalau mandi di situ itu. Nah sempat BPK masuk, terus habis itu sumber mata air ini mau direnovasi katanya. Tetapi pohon beringin ini mau ditebang, alasannya mengganggu gitu kan. Mengganggu dari mana gitu kan? Padahal penjernihan air menurutku ya itu dari pohon beringin itu sendiri. Terus aku waktu pulang itu bapak itu tanya, "Lih, ditebang apa enggak ya?" Soalnya ini apa? Bapak bilang bahwasanya nggak mau ditebang, tapi bapak aja ini yang mau pertahankan itu. Nggak usah ditebang, crash gitu bilang. Nggak usah ditebang crash. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih ada gitu kan, masih aman gitu. Jadi memang ada pohon beringin kembar gitu kan, dibelah sama jalur kereta api yang dibangun Belanda itu kan. Jadi ada lorongnya gitu. Itu tempat pemandian ratu ceritanya gitu. Candi Gunung Hansir. Itu hal-hal seperti itu kan cukup menarik gitu kan. Ketika apa menurutku akan terus ada gitu diadakan itu untuk kepertahanan ekologi itu sangat menarik gitu. Itu sih. Baik, sekian tadi tanggapan dari Aris. Ini kita masih ada satu sesi lagi untuk tanya jawab atau untuk ngobrol-ngobrolnya. Jadi masih ada kesempatan untuk 3 kawan yang ingin menanggapi atau bertanya atau berbagi ceritanya seputar warna alam atau apa yang dipaparkan Aris tadi. Silakan, siapa kira-kira lagi teman-teman? Siapa? Oh, masih telepon ya, sebentar. Kalau gitu Surya mungkin? Oh, Lode mungkin Lode. Ade. Oh. Pandai. Nah, hah? Pandai kan juga pernah bikin karya dari tumbuhan itu juga pandai ya. Mungkin juga bisa berbagi cerita mungkin. Kan sempat ada pohon yang bisa bersuara itu kan. Aduh. Itu juga sama kayak Mas Aris tadi. Kalau mungkin Mas Aris tadi bilang tentang tebang pohon, berangan-angan apakah yang dicanangkan oleh pemerintah atau enggak masyarakat setempat seperti tadi kayak penebangan pohon yang misalkan mengganggu tentang
oh ini harus ditebang nih biar nggak ngeganggu gitu, nanti biar pembangunan itu bisa lebih bagus gitu. Tapi kan aku itu kayak khawatir ke depan apakah yang direncanakan oleh pemerintah atau masyarakat itu efeknya akan bagus ya, apakah nanti bisa berdampak jelek begitu. Itu secara umum yang aku bahas tentang karyaku itu. Kalau masalah teknisnya itu aku pernah di karyaku itu aku memanfaatkan tumbuhan sebagai pengantar sinyal ke alat musik yang aku gunain. Selain alat musik juga waktu itu aku tumbuhan itu dia memberikan sinyal untuk mengatur lampu hidup dan matinya, entah itu dari tempo si lampu, juga intensitas cahaya dari lampu. Itu aku dapat sinyal dari tumbuhan tersebut, karena tumbuhan tersebut adalah makhluk hidup juga sama seperti manusia, yang di dalamnya itu mereka memiliki cairan yang dapat diukur oleh alat yang aku buat. Nah, dari alat itu dia mengukur intensitas cairan yang dalam tanaman itu. Nantinya akan dihasilkan energi berupa sinyal untuk mengatur si lampu ataupun alat musik tersebut. Itu aku buat sendiri program, kurang lebih seperti itu sih Mas. Mungkin kalau seperti yang Mas Aris buat ini, mungkin Mas Aris ngambil ini ya, kayak ekstraksi dari dari tanaman atau enggak tumbuhan itu ya. Iya. Dan aku sih punya pertanyaan Mas ya. Misalkan nih Mas Aris sekarang kan udah buat pigmen dari hasil riset Mas Aris gitu. Semisal ke depan itu kebutuhan pigmen ini semakin banyak gitu Mas. Nah, bagaimana Mas Aris menjaga konsistensi dari warna pigmen tersebut? Apakah Mas Aris bisa mempertahankan atau Mas Aris masih mencari kayak formula yang paling tepat? Oh, ini nih warna yang paling bagus yang aku hasilkan. Seperti itu Mas. Terima kasih. Konsistensi atau produksi itu kan, aku pikir akan proyeksiku ini kan akan terus bertumbuh gitu kan. Aku tidak akan selesai sampai di sini gitu. Aku ingin membayangkan gitu kan bagaimana bisa memecah satu material ini menjadi beberapa warna gitu kan. Nah, untuk itu tuh sih menurutku kemarin sih aku coba untuk memecah gitu kan, waktu pameran di Jogja itu berhasil gitu kan memecah warna gitu. Tetapi aku masih belum tahu nih yang warna aku pecah nih akan konsisten atau gimana gitu kan. Yang warna yang utama ini masih bertahan. Kemarin tuh 2019 2020 tuh aku arsipku itu aku pamerkan juga itu malah muncul gitu pigmennya dan sebagainya gitu. Malah lebih kuat dia, enggak ada beberapa gitu kan, ada beberapa yang dari jamu itu yang kayak bunga kulit secang itu karena mungkin kadar taninya rendah gitu kan, itu yang dia berubah gitu kan. Untuk produksi ya itu tadi aku membayangkan bahwasannya jika kalian ingin bermain dengan warna-warna alam ya harus juga menanam, istilahnya seperti itu sih, untuk ya keberlanjutan diri sendiri, maksudnya struggle gitu kan, itu sih. Oke, dengan tadi mungkin masih ada lagi yang ingin berbagi. Ya, Pak Man mungkin ada gini menanyakan. Jadi kan si Aris mencoba mengekstrak canang gitu. Ya. Apakah Aris sudah mengetahui canang itu unsur bunganya apa saja? Warna, artinya dari segi warna apa saja? Merah selatan, hitam utara, putih timur, kuning
barat, nanti di antara utara sama timur itu abu-abu sebenarnya. Jadi putih timur itu sama merah, jadi merah ini merah muda. Mulanya merah muda itu apa ya? Pink. Kalau merah sama kuning jadi jingga dia. Nanti kalau kuning sama hitam itu jadi kalau nggak salah tuh warna campuran itu lah. Intinya canang itu terdiri dari warna-warna itu sebenarnya. Dan itu pun sebenarnya canang itu kalau zaman dulu yang saya tahu dari orang tua saya tuh kalau kembang kertas itu nggak boleh. Karena menurut orang tua Nggak saya boleh di. itu bukan itu termasuk bukan bunga katanya. Nggak tahu apa ya apa enggak tuh. Nggih. Gumitir juga nggak Meter yang merah. di perkenalan untuk canang juga. Nah, jadi sebenarnya kalau dipelajari tentang warna di penghidupan warna itu sebenarnya canang itu terdiri dari bunga apa aja saja, cempaka, mungkin kamboja, putihnya, kuningnya apa itu harus diperjelas. Itu yang dicoba diekstrak gitu. Itu coba diekstrak apakah Meter merah. secara kimiawi itu akan menemukan warna apa itu. Karena dipercaya di penghidupan warna itu juga disebutkan lambang dari Dewa Wisnu itu warnanya itu kan hitam, tapi juga dia hijau gitu loh. Itu kalau karena harus kan tadi tentang daun kelor hubungan dengan ke hal-hal yang sifatnya mistis. Nah, kebetulan mencoba canang ya latar belakang canang itu harus di itu biar warna yang akan di ekstrak nanti bisa dibandingkan hasilnya. Mungkin sekian aja mendengar karena kan artinya canang itu apa secara kepercayaan orang Hindu Bali apakah benar perlu diuji ini itu lah. Wisnu itu hitam itu celeng itu ya untuk hitam sebenarnya. Bunga telang. Simbol telang itu. Bunga celeng. Telang itu. Merah itu kayak bunga mawar merah dan lain-lainnya. Tapi saya nggak tahu kalau di ekstrak apakah masih merah gitu. Iya. Nah, ketika ketemu itu mungkin masih ada hubungannya dengan simbol-simbol dari penghidupan warna itu. Oh, ya, pancawarna itu. Berumbun. Berumbun. Aku Oh iya Paman ya. Terima kasih Paman. Karena kemarin itu Paman terbesit tiba-tiba aku cuma mengambil. Aku sebetulnya pengen ekstrak yang kuning itu kan Paman, yang bunga gumitir itu kan. Kenapa aku mengambil gumitir gitu kan? Di Jawa itu ada ini loh Paman, ada weton gitu kan. Nah wetonku itu kebetulan pon gitu kan, warnanya kuning gitu kan. Terus habis itu, nah itu aku pingin ngambil gitu, secara mendadak tadi malam gitu kan. Aku selain itu kemarin waktu beli, waktu lihat tuh sekalian ngekstrak yang merah itu kan, bunga pacar gitu kan. Sekalian untuk mendampingin yang aku pengen ekstrak itu yang warna apa? Ya. Pacah atau bunga pacar itu bunga baru dibagi. Sebelumnya berarti pakai bunga apa, Bang? Pakai mawar. Oh, pakai mawar. Nggih. Karena ini Pak Man, kemarin mungkin mendadak ekstraknya. Jadi pakai teknik yang biasa aku pakai gitu kan. Warna merahnya yang nggak dapat Pak Man. Ya warna merahnya tetap aku catat. Warna merahnya mungkin akan
diekstrak dengan pamor mungkin, karena pamor kan sistemnya tidak dimasak gitu kan, cuma hanya pengendapan gitu kan, tidak ada proses pematangan warna gitu kan. Mungkin next akan ku coba sekaligus semua jenis bunga yang ada di Canang itu akan ku coba gitu kan. Bagaimana memang proses mendekati warna yang sesuai dengan visual dengan Canang itu kan. Itu sih. Karena ketertarikan sih Pak Man kemarin itu kuning itu kan. Wetonku kebetulan kuning gitu loh Pak Man. Terbesit langsung. Iya sebetulnya yang ku cari waktu aku di S1 dulu Pak Man. Ini sedikit cerita Pak Man. Sebetulnya sedulur papat itu kan juga konteks tentang mengenal diri gitu kan, bagaimana kita mengenal diri, dan itu di 4 arah mata angin itu juga warna gitu kan. Ternyata Pak Bli memberikan ini arsip itu kan, warna balinya gurat gitu kan. Duh, ini kok hampir sama gitu kan. Terus secara kalau bilang itu weton gitu kan. Makanya kenapa kemarin nyoba Pak Man mengambil kuning dulu gitu. Dan syukur berhasil gitu, kuningnya dapat warna kuning. Dan warna merahnya itu, nah itu yang perlu catatan lagi itu. Mungkin ada beberapa lagi perlakuan warna dari bahan material di Canang itu nantinya sedikit berbeda gitu kan. Yang aku ada 2 teknik untuk ngekstrak itu tadi ya, pakai pamor dan E3 sih, tunjung ataupun tawas gitu kan. Mungkin nanti perlu dicoba gitu Pak Bri, karena memang yang disajikan di Canang itu cukup menarik gitu kan. Ya cukup dekat dengan aku juga gitu kan. Warna-warnanya itu ini warna-warna weton gitu, warna mungkin warna-warna dewa ya Pak Bri ya. Nggih. Warna-warna apa ya istilahnya itu, ada narasi yang cukup menarik gitu. Itu sih yang aku bikin tertarik itu juga mengenai tanaman ya. Itu sih. Makasih Bang Man. Oke, demikian tadi pemaparan dari Aris dan juga tanggapan dari para kawan-kawan yang sudah hadir. Karena bertimbang kepada waktu, sebenarnya kita masih sangat menarik hal ini untuk kita perbincangkan lebih jauh ya. Mungkin setelah acara ngobrol secara formalnya sudah selesai, mungkin kalau nanti ada kawan-kawan yang ingin melihat langsung praktek mencoba beberapa warnanya Aris, mumpung ada kertas sedikit, mungkin juga bisa dicoba hasil-hasil ekstrakannya seperti apa, mungkin bisa melihat lebih dekat seperti itu. Sebelum kita akhiri, mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin bisa menjadi sekaligus closing statement untuk Aris itu. Kira-kira kalau menurut Aris atau apa yang Aris rasakan setelah proses yang Aris lakukan dari S1 bahkan menemukan warna alam, kemudian juga memiliki ketertarikan soal penggalian kembali gitu, soal pengetahuan lokal seperti itu, soal budaya, narasi budaya yang dalam konteks Aris sebagai orang Jawa gitu, dalam kebudayaan Jawa seperti itu. Kira-kira kalau menurut Aris ada nggak tantangan yang Aris hadapi di dalam proses itu, dalam proses upaya untuk menggali pengetahuan itu kembali gitu, dan bagaimana pandangan Aris juga terhadap generasi muda gitu, generasinya Aris terhadap hal itu. Tantangan sih sebetulnya ya ketika bermain-main seperti ini nih, sebetulnya tamparan juga untuk teman-teman muda gitu kan. Bagaimana aku beranggapan sih bahwasanya kita dengan alam itu juga aku beranggapan itu kakak kita gitu kan. Bagaimana perlakuan adab gitu, sopan santun gitu kan. Itu sih yang akhirnya terbesit itu. Tetap kita misalnya suka dengan hal-hal magis gitu katakanlah, tapi di lain sisi ada hal-hal logis gitu. Logisnya ya apa? Ya itu tadi sopan santun, terus habis itu keberlanjutan istilahnya, ketika kamu membutuhkan ya harus mengasihi dan ya seperti itu Pak Bri.
tantangannya itu bagiku yaitu tamparan itu memberikan beberapa perlakuan gitu kan, bagaimana anak muda ini terus akan terus menjadi something di masa depan itu dengan mempelajari kelokalan. Itu menurutku menarik gitu kan, banyak narasi-narasi yang terkubur gitu di situ, banyak narasi-narasi yang sebetulnya itu, ternyata seperti ini ya, bisa dijadikan obat ya, bisa dijadikan ini ya gitu, bisa untuk istilahnya keluak itu juga yang aku temuan itu katanya tempatnya gebruwo katanya di Jawa itu kayak gitu-gitu tempatnya kayak, padahal itu sebetulnya tanaman itu tuh ya sama kayak beringin gitu kan, menjernihkan air gitu kan. Itu sih tantangannya, ya nggak usah lah ya percaya magis, aku dulu suka gitu, tapi kalian harus belajar hal lain gitu untuk mendekati itu, untuk upgrade lah istilahnya seperti itu. Oke, terima kasih Aris. Demikian tadi acara Mortal Gelas kita hari ini harus kita akhiri. Nanti mungkin di sebelah sini bisa ngobrol-ngobrol secara santai dengan Aris, melihat warnanya. Dan terima kasih juga untuk Non Frasa Galeri, Krisna khususnya, dan seluruh staf dari Non Frasa Galeri karena telah memberikan ruang untuk terjadinya acara Mortal Gelas, dan juga termasuk untuk pameran nyender karya, pameran arsip dari Gurat Institute dalam rangka 10 tahun Gurat Institute. Rangkaian Gurat Gurit masih akan berlanjut nanti di tanggal 10 ya Fitri, ada tanggal 10 kita ada Marbar Buku ya, bekerjasama dengan Cemeti ya, dengan Cemeti akan membahas tentang buku katalog 25 tahun reformasi. Nah, nanti itu nanti tepatnya di Kulidan Space ya. Jam berapa Fit? Jam 4 sore ya, jam 4 sore nanti kita akan berjumpa lagi di sana dalam acara Gurat Gurit dalam Marbar Buku. Dan terima kasih juga untuk Non Frasa sekali lagi, juga beberapa pihak yang telah mensupport terjadinya Gurat Gurit ini. Ada ruang antara studio, ada Serbuk Kayu, ada Cemeti, ada Kulidan Kitchen Space, R221 juga, terima kasih. Dan Pak Man ini juga dalam kesempatan ini saya ingin selaku anggota Gurat itu ingin mengucapkan terima kasih karena logo Gurat gitu tahun 2014, tahun 2015 itu adalah hasil dari goresan tangan dari Pak Man sendiri gitu. Untuk karyanya itu bisa dilihat di sini, masih ada arsip yang otentik gitu, hasil guratan tangan dari Pak Man sendiri. Baik, terima kasih. Demikian acara Mortal Gelas pada hari ini saya akhiri dengan Parama Santi Om, Santi 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 Om.